Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya, amin. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai distribusi peluang binomial. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bianca Rosa, absen 06. Perkenalkan, nama saya Rahadita Damayanti, absen 26. Perkenalkan, nama saya Rizka Bung Firmansyah, absen 28. Perkenalkan, nama saya Tasya Dwi Puspita, absen 33. Nah, langsung aja ya kita masuk ke pembahasan materi. Saya akan menjelaskan materi tentang variabel acak. Yang pertama itu konsep variabel acak. Variabel acak dapat didefinisikan sebagai deskripsi numerik dari hasil percobaan. Variabel acak biasanya menghubungkan nilai-nilai numerik dengan setiap kemungkinan hasil percobaan, karena nilai-nilai numerik tersebut dapat bersifat diskrit hasil perhitungan dan bersifat kontinu hasil pengukuran. Maka variabel acak dapat dikelompokkan menjadi variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Yang pertama yaitu variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit adalah variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel, yang hanya memiliki nilai tertentu. Nilainya merupakan bilangan bulat dan asli, tidak berbentuk pecahan. Variabel acak diskrit jika digambarkan pada sebuah garis interval akan berupa sederetan titik-titik yang terpisah. Contohnya yaitu Lisa melakukan pelemparan sebuah dadu satu kali. Tentukan hasil mungkin yang diperoleh oleh Lisa. Jawabannya adalah misalkan X sama dengan mata dadu yang muncul, sehingga dapat dinyatakan X sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Yang kedua yaitu variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu adalah variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang dapat memiliki nilai-nilai pada suatu interval tertentu. Nilainya dapat merupakan bilangan bulat maupun pecahan variabel. Variabel acak kontinu jika digambarkan pada sebuah garis interval akan berupa sederetan titik yang berhubungan membentuk suatu garis lurus. Contohnya yaitu sebuah kipas angin digunakan sampai mati. Kipas menyala dalam jam. Dia dapat mencangkup nilai positif dan tidak terhitung. Oleh karena itu, dia merupakan variabel acak kontinu. Suatu variabel acak kontinu berkaitan dengan fungsi kepadatan peluang. Selanjutnya ada distribusi peluang variabel acak diskrit. Pada variabel acak diskrit, variabel acak distribusi nilai-nilainya mempunyai peluang. Dapat dinyatakan peluang nilai di dalam bentuk tabel grafik variabel acak X dinotasikan atau fungsi distribusi peluang dengan fx sama dengan p, x sama dengan x. Bentuknya disebut juga distribusi penyajian peluang. Nilai-nilai probabilitas atau fungsi variabel acak diskrit disebut peluang atau fungsi dengan distribusi peluang probabilitas. Contohnya, Diana melakukan pelemparan sebuah dadu, variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi. Semua contohnya sudah ada disediakan di PPT. Selanjutnya, distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X ditulis dengan fx sama dengan p, x sama dengan x. Nilai fx tersebut dinamakan peluang kumulatif. Misalkan x sama dengan c merupakan salah satu nilai variabel acak x yang memiliki peluang fx. Maka nilai fc dinyatakan dengan fc sama dengan fx kurang dari c sama dengan f0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah seterusnya kemudian FC. Contohnya Emi melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Tentukan nilai dari F1, F3, dan F5. Jawabannya adalah ruang
sampel dari pelemparan sebuah dadu adalah S sama dengan 11, 2, 3, 4, 5, dan 6. X sama dengan mata dadu yang muncul sehingga dapat dinyatakan F sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. A yang pertama, F1 sama dengan P X kurang dari 1 sama dengan F1 sama dengan 1/6. Yang kedua B, F3 sama dengan P kurang dari 3 sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Yang ketiga, bagian C adalah F5 sama dengan P X kurang dari 5 sama dengan F1, F2, F3, F4, dan F5 sama dengan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 5/6. Akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. 3. Distribusi probabilitas bersama. Dalam sebuah percobaan, terkadang kita mengamati 2 atau lebih variabel perubah acak secara bersamaan, yaitu ketika variabel dalam ruang sampel harus diamati secara berganda, misalkan X dan Y. 2 peubah acak diskrit, nilai-nilai X meliputi X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Dan nilai-nilai Y yang meliputi Y1, Y2, Y3, Y4, dan seterusnya sampai Yn. Maka setiap pasangan berurutan yaitu XI, YI yang merupakan probabilitas bahwa X mempunyai nilai X dan Y mempunyai nilai Y dengan P, XI, YI merupakan sebuah fungsi probabilitas bersama dari peubah acak X dan Y dan dinyatakan oleh Fx, Y sama dengan Px sama dengan nilai X dan Y sama dengan nilai Y. Tabel yang berisi fungsi probabilitas bersama beserta nilai X dan Y merupakan distribusi probabilitas bersama atau joint distribution. 3. 1. Distribusi marginal. Apabila kita mempunyai distribusi dengan gabungan dari 2 perubah acak X dan Y, bisa diskrit semua atau kontinu semua, maka kita dapat menentukan distribusi untuk masing-masing peubah acak. Jadi, kita dapat menentukan distribusi dari peubah acak X dan distribusi dari peubah acak Y. Distribusi yang diperoleh itu dinamakan distribusi marginal. Secara umum, distribusi marginal peubah acak X ditentukan oleh Fx sigma n Y sama dengan 0 Fx, Y. Dan distribusi marginal peubah acak Y ditentukan oleh Fx sigma n X sama dengan 0 Fx, Y. Untuk setiap X dalam daerah hasil X dinamakan fungsi peluang marginal dari X. Adapun fungsi yang dirumuskan dengan untuk setiap Y dalam daerah hasil Y dinamakan fungsi peluang marginal Y. Karena P1 X dan P2 Y masing-masing merupakan fungsi peluang, maka 1 sigma X P1 X sama dengan 1, 2 sigma X P2 Y sama dengan 1. Agar lebih paham, di sini saya akan memberikan contoh soal mengenai materi yang sebelumnya saya sampaikan. Contoh soalnya ada di sebelah saya. Untuk materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai distribusi bersyarat. Misalkan nilai X dan Y sebagai variabel acak X dan Y yang menyatakan suatu kejadian dan merupakan himpunan ruang sampel, maka distribusi bersyarat dinyatakan oleh seperti rumus yang tertulis di PPT di atas. Bentuk ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Fx, Y per Hy bergantung hanya pada nilai X. Untuk nilai Y tertentu, asalkan X dan Y merupakan variabel acak dari X dan Y,
analog dengan formula di atas diperoleh sesuai dengan rumus yang tertera di PPT di atas. Bentuk ini menunjukkan bahwa nilai-nilai fx, y bergantung hanya pada y untuk x tertentu, asalkan x dan y merupakan variabel acak dari x dan y. Terdapat sifat bebas independen dari variabel acak x dan y yang dekat kaitannya dengan distribusi bersyarat. Variabel acak x dan y dinyatakan bersifat bebas jika untuk setiap nilai x dan y kejadian x sama dengan nilai x dan kejadian y sama dengan nilai y saling bebas. Hal ini akan berakibat seperti rumus yang di atas. Dengan kata lain, x dan y saling bebas jika fxy sama dengan gx untuk setiap x. Dengan mensubstitusikan fxy sama dengan gx ke persamaan di atas, sehingga akan diperoleh hubungan berikut seperti rumus yang di atas. Bentuk ini merupakan sifat bebas dari peubah acak x dan y. Sebaliknya, jika ada satu titik saja dari x, y yang membuat fx, y sama dengan gx kali hx, maka kedua variabel acak x dan y dikatakan tidak bebas. Berarti fxy bukan sama dengan gx kali hy. Agar lebih jelas, di sini saya memberikan sebuah contoh soal mengenai materi tersebut. Materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu rata-rata ragam variabel acak. Variabel acak diskrit x dari hasil percobaan dengan distribusi probabilitas px maupun hasil pengamatan merupakan distribusi frekuensi relatif dari populasinya. Nilai harapan untuk variabel acak x diskrit secara sampel dinotasikan dengan ex dan rata-rata tertimbang hasil pengamatan keseluruhan nilai x secara populasi dinotasikan dengan pi. Hal ini berarti seperti rumus yang di atas. Secara nilai harapan atau rata-rata variabel acak ditentukan oleh sementara ragam variansi dari variabel acak x ditentukan oleh seperti rumus yang di atas di PPT tersebut. Dengan menurunkan formula diperoleh untuk mempermudah pengerjaan soal, nilai harapan dari variabel acak memiliki sifat-sifat sebagai berikut. A. Jika C konstanta maka EC sama dengan C. B. Jika variabel X dikalikan konstanta C maka ECX sama dengan CEX. C. Jika X dan Y variabel acak maka EX plus minus Y sama dengan EX plus minus EY. Di sini akan menjelaskan tentang eksponen binomial. Bentuk eksponen binomial adalah bentuk eksponen dengan dua variabel, yakni A tambah B pangkat N. Bentuk ini dapat diuraikan dengan konfigurasi segitiga Pascal, seperti pada PPT di atas, seperti ini guys. Dengan aturan kombinasi uraian polinom, bentuk A tambah B pangkat N dapat ditentukan dengan rumus binomial Newton, yaitu seperti di atas. Yang selanjutnya yaitu variabel acak binomial. Variabel acak binomial merupakan variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial, disebut juga dengan percobaan Bernoulli. Diberi sesuai dengan nama penemuan James Bernoulli, seorang matematikawan dari Swiss. Beberapa syarat pada percobaan binomial sebagai berikut. A. Percobaan dilakukan berulang-ulang. B. Percobaan sifat saling bebas atau dengan pengembalian. Hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. C. Setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan disebut sukses dan kejadian yang tidak diharapkan disebut gagal. D. Peluang setiap kejadian tetap dalam keadaan percobaan. Berikutnya yaitu distribusi peluang binomial. A. Fungsi distribusi binomial.
Setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, sukses dan gagal. Oleh karena itu, jumlah peluang kedua kejadian dalam setiap percobaan akan sama dengan 1. Karena nilai yang berimbang. Misal, P menyatakan suatu kejadian sukses pada Q, menyatakan peluang kejadian gagal, maka hasil P tambah Q sama dengan 1 atau Q sama dengan 1 min P. Peluang nilai-nilai variabel acak binomial dapat disusun dalam bentuk tabel atau grafik, sehingga diperoleh distribusi peluang variabel acak binomial. Distribusi peluang variabel acak binomial disebut distribusi binomial. Peluang suatu nilai variabel acak binomial dinamakan peluang binomial. Secara umum, rumus peluang binomial X kejadian yang diharapkan dari N percobaan binomial dinyatakan sebagai berikut, seperti dinyatakan di atas ya guys, disertai sama keterangan yang berikutnya, yaitu contoh. Contohnya yaitu sebuah tes terdiri atas 10 pertanyaan pilihan ganda dengan 4 pilihan ganda untuk 3 pertanyaan. Sebagai suatu eksperimen, Anda memilih jawaban secara acak tanpa membaca pertanyaannya. Berapa peluang menjawab pertanyaan dengan yang benar? Cara menjawabnya itu, langkah pertama, jawab pertanyaan dengan 2 kemungkinan benar atau salah, kata sukses atau sama dengan menjawab pertanyaan dengan benar. Selanjutnya, menentukan peluang sukses dari tiap percobaan atau pertanyaan. Yang pada tiap pertanyaan ada 4 pilihan jawaban dan hanya 1 pilihan jawaban yang benar, sehingga peluang sukses sama dengan P sama dengan 1/4. Selanjutnya, menentukan peluang gagal Q, yaitu Q sama dengan 1, negatif P sama dengan 1, negatif 1/4 sama dengan 3/4. Menentukan banyak percobaan ulang pada eksperimen binomial. Tes terdiri dari 10 pertanyaan, artinya banyak percobaan ulang, sama dengan N sama dengan 10. Selanjutnya, menentukan banyaknya sukses atau X dari N kali percobaan ulang. Berapa peluang Anda menjawab dengan tepat 6 pertanyaan dengan benar? Ini berarti diinginkan sukses terjadi 6 kali, sehingga banyak sukses X sama dengan 6. P besar N kecil, C besar N kecil X, P pangkat X kali Q pangkat N kurangi X dengan N kurangi X sama dengan 10 dikurangi 6 sama dengan 4. P sama dengan 1, negatif 1/4 sama dengan 3/4. Menentukan banyak percobaan ulang pada eksperimen binomial. Tes terdiri dari 10 pertanyaan, artinya banyak percobaan ulang, sama dengan N sama dengan 10. Selanjutnya, menentukan banyaknya sukses atau X dari N kali percobaan ulang. Berapa peluang Anda menjawab dengan tepat 6 pertanyaan dengan benar? Ini berarti diinginkan sukses terjadi 6 kali, sehingga banyak sukses X sama dengan 6. P besar N kecil, C besar N kecil X, P pangkat X kali Q pangkat N kurangi X dengan N kurangi X sama dengan 10 dikurangi 6 sama dengan 4. P 6, 10 C 6 dikali 1/4 pangkat 6 dikali 3/4 pangkat 4 dapat diuraikan sebagai di atas. Terus dicoret-coret nilainya sehingga hasilnya yaitu 210 kali 81 per 4 pangkat 10 dengan jumlah X 1710 dibagi 4 pangkat 10 sama dengan 0,016. Materi yang selanjutnya adalah fungsi distribusi binomial kumulatif. Fungsi distribusi binomial kumulatif adalah peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan. Tadi kan sebelumnya kita udah mempelajari
distribusi binomial tepat X sukses. Aku contohin lagi. Probabilitas munculnya mata dadu 6 tepat 3 kali. Kata tepat kita buatin dulu. Tepat 3 kali pada eksperimen melantunkan dadu 5 kali. Contoh yang kedua. Probabilitas Anda menjawab 6 pertanyaan dengan benar pada tes yang terdiri atas 10 pertanyaan. Nah, kata yang aku garis bawahi ini tuh adalah kata kunci dari binomial tepat X sukses. Nah, sekarang kita akan menentukan fungsi distribusi binomial kumulatif yang mengandung dua kata kunci yang paling sering muncul. Contohnya adalah paling banyak atau paling sedikit. Kita langsung aplikasikan kepada soal. Suatu paket soal ujian dengan 10 nomor soal pilihan ganda di mana setiap soal mengandung 5 pilihan jawaban. Misalkan seorang siswa memilih jawaban secara acak untuk setiap soal, maka berapakah peluang siswa tersebut akan gagal dalam ujian? Anggap siswa tidak lulus jika jawaban benarnya paling banyak 5. Nah, ini bisa dipastikan adalah contoh soal dari fungsi distribusi binomial kumulatif. Nah, ini memakai rumus umum juga. Cara-caranya bisa teman lihat di PPT ya. Nah, masuk ke materi yang terakhir adalah rata-rata ragam distribusi binomial. Nilai rata-rata dan ragam distribusi binomial ditentukan oleh kejadian-kejadian dari percobaan binomial. Percobaan ke N dinotasikan sebagai Ln dengan probabilitas P. Keberhasilan Ln sama dengan 1 dan kegagalan Ln sama dengan 0. Dan kegagalan Ln sama dengan 0. Nah, di sini ada beberapa rumus yang harus kalian tahu dan hafalkan. Bisa dilihat ya di PPT. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal aja ya. Pada tahun 2021, jumlah mahasiswa di program pendidikan ekonomi sebanyak 752 orang. Ini adalah N. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari kampus tersebut ada 650 orang. Peluang yang mendapatkan beasiswa adalah 90%. Ini adalah P. Tentukan rata-rata mahasiswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa dan standar deviasi. Nomor pertama, berarti kita menggunakan rumus ini. Rata-rata dari populasi distribusi binomial. Nah, pada rumus itu tulis rumusnya gini ya. N kali P. Tadi N-nya berapa? 752. Tulis 752 dikali P. P-nya itu didesimalkan. 60% itu kan 90 per 100 sama dengan 0,9. Tulis 0,9 dikaliin jadi 676,8. Itu adalah rata-rata mahasiswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa. Lanjut ke standar, misalnya standar deviasi. Nah, pakai rumusnya ini. Nah, standar deviasi. Masukin N, P, dan Q. Nah, ini rumus mencari Q adalah 1 kurangi P. 1, P-nya tadi bukan 0,9, jadi sisanya 0,1. Tinggal dihitung. Jadi hasilnya itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.